Bahkan sampai sekarang pun sistem pendidikan tuh masih nganggep kalau misalnya pengalaman hidup dan life skill kita tuh merupakan tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab kurikulum. Sebetulnya yang perlu kita penuhi itu kan kebutuhan hidup, bukan keinginan maupun ego ataupun gengsi. Kita bakal tetap jatuh ke lubang ekonomi yang sama begitu terus. Halo semuanya, welcome to Zipot Gen Z Live Talk. Nah, di ruang ini kita bakal ngomongin nih yang buat kepala kita pusing, tapi juga jarang banget dapetin kesempatan ini di lain waktu. Sebelum kita masuk ke podcastnya, kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Rafa Matafafi dan sini ada rekan saya Nabila Nur Salma. Hari ini kita bahas mengenai topik Gen Z nih, yaitu apa sih? Jadi topiknya adalah I wish someone told to me as Gen Z in this economy. Nah, topiknya ini emang relate banget ya sama kita sekarang. Dan juga emang agak ngeselin sedikit. Tapinya ini tuh penting banget sih untuk kita kupas tuntas. karena faktanya nggak ada panduan resmi buat survive di umur segini. Nah, pastinya di umur segini juga banyaknya mental itu tuh terbentur oleh realita. Nah, maka dari itu kami berdua mengundang teman Gen Z kita yang udah ada di satu meja bareng kita sekarang ini. Nah, di sini udah ada dua narasumber nih. Boleh dong Kak, perkenalkan nama-namanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Felicia Jocelyn Wibowo. Biasanya aku akrab dipanggil Felicia. Dan kali ini aku diundang sebagai salah satu narasumber di Zipot. Halo, aku Devira Nirbradansyah, akrab dikenal sebagai Devira, dan kali ini aku berkesempatan sebagai narasumber di Zipot. Nah, jadi pada hari ini tuh beneran kayak real talk banget ya. Soalnya kita juga mengundang teman kita yang berada di fase yang sama. Jadi bukan karena dari textbook ya. Yuk kita mulai podcastnya. Bisa jadi panduan kecil atau insight baru dan menjadi teman-teman juga yang lagi sama arahnya. Nah, aku mau nanya nih ke teman-teman, gimana sih caranya buat ngatur masalah keuangan yang nggak diajarin di sekolah? Padahal itu kan hal yang dibutuhin banget ya buat Gen Z zaman sekarang. Benar banget, di era sekarang emang dirasa teknologi itu udah berkembang banget gak sih Kak? Bener. Sekarang itu digital ada di mana-mana. Betul. Tapi sistem pendidikan kita tuh masih stuck di situ-situ aja. Sistem pendidikan sampai sekarang masih tetap fokus ke gimana caranya kita biar mendapatkan pendidikan akademik. Tapi kita nggak pernah diajarin life skill, kita nggak pernah diajarin cara bertahan hidup di era inflasi, kita nggak pernah diajarin cara hidup di krisis ekonomi, nggak pernah diajarin dan langsung dipraktekin langsung tentang ngebedain antara kebutuhan dan juga keinginan. Kayak emang benar kita diajarin tentang materi-materi, tapi kita nggak pernah diajarkan dan dibimbing langsung untuk dipraktekin. Itu merupakan salah satu hal yang masih sangat dirugikan ya di era digital sekarang yang harusnya sudah dimanfaatkan. Apalagi bahkan sampai sekarang pun sistem pendidikan tuh masih nganggep kalau misalnya pengalaman hidup dan life skill kita tuh merupakan tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab kurikulum. Aku juga setuju banget sama pendapat yang dikasih sama Kak Felicia. Cuma di sini aku mau nyinggung sebenarnya banyak banget generasi sebelumnya, generasi sebelum kita yang mereka pun mungkin menghadapi masalah yang sama kita. Iya. Cuma ini bukan salah mereka karena kondisi ekonomi yang mereka hadapi di generasi mereka sama kondisi atau konflik ekonomi yang dihadapi di generasi kita jelas beda. Karena menurut aku konflik di ekonomi di generasi kita akan lebih kompleks karena ada sentuhan tadi yang udah dibilang sama Kak Felicia, ada digital juga. Nah, mereka itu mungkin nggak ngasih tahu ke kita karena mereka pun nggak mendapat edukasi ekonomi yang lebih proper dulunya. Jadi bukan karena mereka nggak ingin ngasih tahu kita, cuma gimana caranya mereka ngasih tahu ke kita dan apa yang mau dikasih tahu. Kalau ini kenapa sih kita sebagai Gen Z nih kayak kita gampang banget ikut-ikut FOMO, terus kita juga akhirnya jadi boros. Gimana itu Kak? Nah, kalau aku sih ya dari
menurut aku generasi kita tuh adalah salah satu generasi yang lebih mudah terpapar oleh internet maupun media sosial. Jadinya kita lebih gampang kan untuk mengakses kehidupan orang cuma dari satu platform aja. Benar-benar. Nah, di situ mereka tuh nunjukin menurut aku realitas hidup yang terlihatnya fake. Karena mereka nunjukin cuma foya-foyanya aja atau banyak kontennya pun yang flexing tanpa nunjukin behind the scene-nya ngerintis mereka tuh seperti apa atau fresh start-nya mereka tuh dari mana sih sebenarnya. Itu yang menurut aku bikin secara tidak langsung otak kita menaruh standar hidup yang tinggi tanpa dibarengin sama realita sosialnya. Nah, Kalau menurut aku itu. Dan selain itu, kita tuh sekarang bener banget kata yang dibilang sama Kak Devira, platform-platform yang disediakan untuk kita tuh punya inklusif banget gitu loh. Jadi mereka tuh bikin platform yang mempermudah kita buat mengakses dengan cepat supaya kita tuh nggak punya waktu buat mikirin dulu apakah emang itu berdasarkan keinginan atau emang kebutuhan kita gitu loh. Dan emang rasanya semua yang kita beli itu kayak misalnya nih, kita sekarang ada flash sale dan bahkan sekarang pay later pun bisa diakses dengan cara satu kali swipe aja. Itu merupakan cara yang inklusif banget dan cara yang curang banget lah buat kita yang harusnya punya waktu lebih buat berpikir tapi nggak bisa karena emang sistemnya menarik banget gitu. Dan kebiasaan itu tuh merupakan kebiasaan yang terus-terus terjadi tapi nggak sehat buat kita lakuin. banget sih. Terus ya Kak, kenapa nggak ada yang ngasih tahu juga kalau in this economy itu beneran berat banget buat remaja yang biasa aja kayak gitu. Kalau ngomongin indis ekonomi, Iya. nggak bisa dipungkiri teman-teman. Kalau misalnya emang zaman sekarang itu nggak bisa disamain sama zaman dahulu. Dan bahkan setiap daerah itu punya tingkat ekonomi yang beda-beda. Jadi emang di era sekarang tuh ketimpangan ekonomi tuh gede banget. Kayak misalnya inflasi, harga-harga terus naik menjolak, dan ada beberapa daerah yang maju tapi ada beberapa daerah pun bahkan tertinggal jauh dari kota-kota besar. Benar. Tapi di semua keluh kesah itu, semua pendapatan yang ada dan juga misalnya uang saku deh, itu tuh tetap stuck di situ aja. Dan kalau misalnya emang naik pun nggak sesuai dan nggak sealur lah, nggak sejalan sama tingkat ekonomi yang lama-lama tuh naik secara cepat, tapi pendapatan kita pun naiknya lama banget. Jadi kita nggak bisa ngikutin perkembangan ekonomi yang ada. Itu makanya kita jadi berat banget gitu rasanya. Oke, kalau misalnya aku bakal nyinggung isu yang aku udah bilang sebelumnya, mungkin dari media sosial lagi. Oke. Karena kita sebenarnya generasi yang ngomongnya erat ya udah sama media sosial. Makanya kalau misalnya kita nggak pakai media sosial dengan baik, mungkin negatifnya akan banyak. Salah satunya, kita ngerasa sebetulnya yang perlu kita penuhi itu kan kebutuhan hidup, Iya. bukan keinginan maupun ego ataupun gengsi. Nah, karena kita ngelihat standar hidup orang yang udah kita lihat sebelumnya, yang aku bilang ya sebutannya fake itu, itu bikin kita ngerasa ini tuh sebuah perlombaan. Siapa yang lebih keren, siapa yang lebih kaya, atau siapa yang lebih tenar gitu. Jadi kalau misalnya ini nggak di stop, mungkin akan berdampak kita bakal tetap jatuh ke lubang ekonomi yang sama begitu terus. Kalau di tengah gempuran tren-tren FOMO nih di media sosial, gimana sih caranya motivasi biar kita tuh nggak ketinggalan zaman gitu? Kalau misalnya aku, karena aku ngerasa sukses buat orang-orang itu kan beda ya. Jadi biasanya aku ngedefine apa arti sukses itu sendiri, ataupun gimana sih langkah-langkah aku untuk mencapai kesuksesan yang aku ibaratnya aku artikan sendiri. Biasanya aku misalnya mau punya dana darurat, entah untuk kebutuhan yang tiba-tiba atau ada berbagai macam aspek gitu kan. Terus mungkin juga aku pengen kuliah tanpa ngebebanin orang tua. Bisa juga ini mungkin salah satu keinginan yang lebih besar, dimana mungkin aku mau gitu traveling, misalnya mungkin ke luar negeri gitu kan. Siapa sih yang nggak mau ngelihat dunia luar gitu kan. Nah, karena aku udah tahu tujuan jangka panjang aku kemana, dan sepertinya aku bisa menetapkan langkah-langkahnya, aku jadi punya alasan dan aku dihadapin ke suatu pilihan di mana
harus nggak sih aku nahan keinginan aku sekarang biar aku dapat sesuatu yang lebih besar nantinya. Menurut aku itu lebih worth it. Kalau aku sendiri punya cara yang beda. Kalau aku dengan cara menghargai setiap proses-proses yang ada di hidup aku. Kayak semua orang pasti pernah ngerasain masanya boros-boros gitu loh. iya. Oh, iya, Tapi kita tuh harus punya kemauan buat berubah. Dan berubah itu nggak harus langsung hal yang besar, tapi kita bisa mulai dari hal kecil dulu. Gimana sih caranya? Dengan cara misalnya kita mulai nabung dari 10.000 atau 20.000 per hari. Mungkin memang terkesan kayak receh banget dan mau sampai kapan sih tertuju kalau misalnya lewat dengan cara-cara kecil itu. Tapi faktanya di tengah gengsi sekarang, di tengah kesusahan kita buat nahan diri untuk ngikutin kefomoan yang ada di sekitar kita tuh, itu tuh cara berguna banget supaya kita tuh bisa menghargai proses yang ada. Kita bisa ngeliat diri sendiri, oh ternyata aku bisa loh survive dari hal-hal kecil dulu. Dan nantinya kalau misalnya tujuan kita udah tercapai, kita bisa menghargai diri sendiri dan bisa berterima kasih sama diri sendiri. Dan dari rasa terima kasih ke diri sendiri itu kita nggak bakal ngerasa rugi karena kita ketinggalan zaman. Itu yang menurut aku caranya. Oke nih, kenapa kita sering banget nih ngalamin yang namanya nyesel karena beli barang impulsif, tapi secara nggak sadar kita juga terus melakukannya secara berulang. Kalau aku sendiri ya, balik lagi ke impulsif. Impulsif itu sekarang terjadi karena adanya emosional di dalam diri Gen Z. Gen Z itu kan ngerasa kalau misalnya nggak ikut rugi, kalau nggak beli takutnya teman-temannya ngeremehin, takutnya kalau misalnya dia nggak punya tuh dia ngerasa minder sendiri. Itu yang merupakan salah satu alasan sehingga Gen Z itu ngebeli semua barang yang dia lihat supaya dia nggak tertinggal dari yang lain. Di saat kita atau Gen Z lagi stres-stresnya mikirin hal itu, salah satu solusinya ya cuman dia ngebuka aplikasi online, belanja online, terus ngecek out barang yang ada. Tapi percayalah kalau misalnya kalian ngebeli suatu barang karena keinginan, pasti 15 menit kemudian kalian bakal ngerasa ternyata aku nggak butuh deh barang ini. Ternyata setelah aku check out, terus buat apa gitu loh gunanya buat kehidupan aku ke depannya. Karena emang faktanya kalau kita beli sesuatu karena keinginan, pasti gak bakal bermanfaat gitu loh, gak bakal ada gunanya buat kehidupan kita ke depannya. Jujur yang Kak Feli bilang itu aku pernah banget ngalamin itu. Dan kayak aduh kayaknya stuck banget, kayak nggak bisa deh begini terus. Oke, jadi biasanya setelah aku lihat polanya, ternyata aplikasi e-commerce yang biasanya mungkin ada di TikTok Shop atau Shopee gitu ya, benar-benar itu tuh memang dirancang untuk menarik pembeli lebih banyak. Jelas dong, karena kan mereka produsen, mereka mau dapat untung yang besar gitu loh. Nah, dengan cara mereka nyuguhin berbagai macam fitur, contohnya kayak flash sale, terus bisa diskon. Nah, yang aku dengar waktu itu ada juga diskon yang sebenarnya dia tuh manipulasi harga. Jadi ada sebenarnya harga aslinya nggak setinggi itu, cuma biar kelihatan diskonnya gede, ditinggiin. Benar-benar. Itu kan kita harus lebih bijak kan, sama hal-hal yang kayak gitu. Nah, setelah aku telah sebenarnya masalahnya itu bukan cuma di individu atau pribadi kita sebagai konsumen, cuma kita bisa lihat dari sistem aplikasinya pun yang membuat kita tuh kalah akan sistemnya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita kan harus mikirin gimana ya caranya biar kita nggak ketarik sama sistem yang mereka buat, biar kita bisa membantu ekonominya, tapi kita juga nggak boncos gitu Kak, begitu. Nih kalau yang khusus yang budgetnya ketat, nah kita kan pasti pakein fitur AI gitu kan, supaya kita nggak menggunakan internet berlebihan, terus juga nggak beli yang premium gitu deh. Gitu gimana caranya yang ngatasin budgetnya ketat? Kalau soal AI, emang sekarang kan AI itu banyak banget yang gratis. Dan kita tuh sekarang sering banget nih gunain AI buat menuhin semua kebutuhan yang ada.
Tapi ada beberapa aplikasi yang dirasa memang premium dan kita nggak bisa ngebohongin, kita pelajar, kita juga uang saku pun masih dari orang tua. Pasti kita tuh kalau misalnya mau beli sesuatu mikir-mikir dulu, emang butuh atau enggak. Tapi gimana sih solusinya supaya kita tuh nggak selamanya harus ngebeli suatu barang gitu loh. Kalau ada yang gratis kenapa nggak dicoba gitu loh poinnya. Gitu ya. Gimana caranya? Mungkin teman-teman merasa kalau misalnya aplikasi premium tuh lebih bagus, lebih keren lah, lebih banyak fiturnya. Tapi faktanya itu semua tuh berdasarkan skill yang teman-teman punya dan rasa keinginan yang kalian punya. Kalau misalnya kalian emang punya keinginan yang kuat buat belajar suatu aplikasi atau suatu hal baru, aplikasi gratis tuh pasti bakal bermanfaat banget buat teman-teman, percayalah. Nah, kalau aku bisa kalau menurut aku Gen Z ini adalah salah satu generasi yang kita tuh maunya estetik semuanya. Bener banget. Apalagi feeds Instagram harus dibenerin. Ini semua harus satu ton gitu kan. Jadi nggak kayak wajar lah kalau misalnya kita tuh nyari planner yang kelihatan estetik. Biar nanti kalau misalnya kita ditanya sama teman atau kita post, bagus banget plannernya, beli di mana gitu kan. Iya, Atau biasanya template. pasti itu. Nah, yang sering dipakai itu banyak orang yang emang bikin planner. Sebenarnya isinya bagus ya, cuma harganya tuh nggak masuk di otak. Iya. Gitu. Sebenarnya nggak nyalahin juga sih, mungkin karena mereka pakai ilmunya juga. Cuma kita kan harus mikir juga, kalau misalnya kita hanya melihat dari segi estetika, kita harus berpikir dong, kita bisa nggak pakai planner ini dengan bijak? Kita bisa nggak efektif? Kalau misalnya kita cuma ke distract sama keindahannya doang. Jadi bener kayak yang Kak Feli bilang, kita bisa pakai AI. Bisa juga kalau misalnya kalian tipe orang yang mau simple aja deh, nggak usah banyak hiasan-hiasan. Oh iya. Nah itu biasanya aku terapin, soalnya ya siapa sih yang nggak mau gratis ya Kak? Jadi kita Pasti. pakai aplikasi bawaan aja. Oke. dari HP-nya sendiri kita pakai Notes. Tapi menurut aku itu efektif banget. Malah soalnya jadi kita lebih fokus ke tujuannya. Kenapa sih kita bikin jurnalnya? Kenapa sih kita catat pendapatannya? Kenapa sih kita catat pengeluarannya? Kayak gitu. Nah, ini kan banyak yang bilang ya kalau misalkan Gen Z itu terjebak di algoritma konsumtif. Kenapa kayak gitu? Karena mereka tuh biasanya ya Gen Z itu kalau udah buka HP, mereka scroll tuh, udah keasikan scroll, wah ternyata ada barang yang menarik nih, pasti udah tertarik, mereka pastinya beli nggak sih? Apalagi udah tergiur sama flash sale dan diskon. Benar. Nah, gimana sih cara ngatasin buat mereka tuh nggak terjebak terus di lingkaran setan itu? Apa mindset yang mereka butuhi dan gimana langkah-langkahnya supaya mereka nggak stay di kayak gitu? Oke, kalau dari circle setan itu kita balik lagi itu karena algoritma. Iya, Algoritma pasti. itu teman-teman harus tahu, algoritma itu ada supaya kita tuh bisa ngelihat, bukan biar kita hemat. Itu yang harus jadi poin penting gitu loh. Pasti. Dan menurut aku kalau misalnya nyalahin algoritma, kita nggak bisa nyalahin gitu loh, Iya, karena itu benar emang sih. sistem bobrok dari orang yang mementingkan kepentingannya, kebutuhannya sendiri. Tapi kita juga harus ngeliat lagi kebutuhan kita sebenarnya apa. Kalau misalnya emang teman-teman lagi scroll sosmed terus ngeliat sesuatu yang menarik dan kalian rasa setelah kalian pertimbangin, aku beneran butuh atau cuma ingin ya sama barang ini, kalian bisa nih pakai cara aku. Gimana caranya? Kalian masukin aja barang itu ke keranjang, terus kalian tunggu selama 1 minggu deh minimal. Habis itu kalau misalnya selama kalian nunggu, kalian ngerasa kayak aduh resah gitu loh, oh, kayaknya aku beneran butuh barang ini deh, atau kalian ngerasa kayak kayak mending check out sekarang, berarti emang itu berdasarkan kebutuhan kalian. Tapi kalau misalnya emang itu berdasarkan keinginan kalian, pasti barang itu tuh bakal dilupain segitu aja gitu loh sama pemikiran kalian, karena emang itu bukan sesuatu yang kalian butuhkan gitu loh. Nah, kalau misalnya caranya Kak Felicia itu butuh waktu 1 minggu, mungkin aku bisa kasih cara yang kalian sebenarnya cuma butuh 1 hari deh. Waduh. Gimana tuh, Kak? Ini agak mirip-mirip sih sebenarnya, cuma di perbedaan waktu aja. Nah, kalau aku biasanya klik barang yang aku mau, terus aku tanya. Dan sebenarnya sambil buka lihat dompet ya Kak, pasti atau mungkin sih. kalian yang pakai Seret nih. itu dompetnya siapa? Pakai digital
Lena. Iya benar. Jadi aku bisa ngelihat, oh uang di ATM aku tinggal segini, barang yang aku mau tinggal segini. Sedangkan kayaknya masih tanggal muda nih, masih pertengahan atau awal bulan. Kalau misalnya aku ngerasa, aduh kayaknya masih nanti deh. Soalnya kalau aku check out, kayaknya aku nggak bisa makan akhir bulan. Iya, bener Nah banget. itu kayaknya bisa deh nanti masuk ke bucket list di bulan selanjutnya. Jadi caranya cuma lihat barangnya, habis itu cukup dipikirin apakah ini bermanfaat, apakah akan efektif, apakah akan membantu aku. Gitu. Oke, kalau banyak Gen Z yang menerapkan hidup hemat, bukannya pelit, tapi untuk mencapai finansial seperti dana darurat atau pensiun dini. Apa tujuan keuangan terbesar untuk mendorongmu untuk berhemat saat ini? Jujur nih pertanyaan agak sulit sedikit. Gitu banget ya, Kak. Iya, oke. Aku coba jawab aja. Oke, jadi kalau aku emang dari kecil aku mau banget punya yang namanya financial freedom. Siapa sih sebenarnya nggak mau punya financial freedom, Kak? Nah, gimana sih langkahnya? Mungkin sebagai pelajar aku cuma bisa menyisihkan sedikit dari uang jajan aku. Misalnya untuk dana darurat. Iya. Jadi kalau misalnya ada suatu kebutuhan yang mendadak, aku nggak kayak ternyata nggak ada duitnya, ternyata habis. Nah kayak gitu. Kalau aku sendiri, tujuan terbesar aku buat hemat di era gengsi sekarang itu, aku pengen nantinya punya kendali atas diri aku sendiri. Aku pengen sekarang hemat, aku sekarang udah dibiasain menabung, aku udah tahu cara sendiri lah gimana caranya supaya aku bisa tetap hidup produktif di era gengsi sekarang. Adalah aku pengen punya kendali diri sendiri gitu loh. Aku pengen nantinya ketika aku beranjak dewasa, aku udah bisa menjalani hidup aku dengan lebih baik gitu. Ya, Karena aku udah belajar dari sebelumnya, dan nantinya kalau misalnya aku mau punya pekerjaan, aku bisa milih pekerjaan itu berdasarkan keinginan aku, bukan karena aku takut gajinya kecil atau aku takut gak dapat gaji yang besar, tapi aku pengen masuk pekerjaan karena emang passion dan sesuai sama hobi yang aku punya. Dan percaya kalau misalnya kalian masuk suatu dunia pekerjaan atau dunia lebih luas nantinya, kalau emang kalian udah punya prinsip atau udah punya pengalaman belajar, pasti itu bisa kalian lewatin dengan enjoy dan lebih siap lah ibaratnya. Bener-bener. Kakak-kakak tahu nggak sih kalau misalkan kata produktif itu pasti ngiranya kayak wah sibuk banget tuh, Bener. kayak wah padat banget tuh, bener nggak sih? Tapi gimana sih Kak caranya ngasih tahu ke teman-teman sekalian nih kalau misalkan produktif itu bukan sibuk tapi bijak dalam manajemen keuangan dan juga waktu. Bener banget. Oke, mulai dari aku dulu. Aku sendiri di era senior high school SMA ini tuh pasti punya rasa keinginan dan cari tahu lebih banyak banget. Kayak aku ngikutin semua hal yang aku bisa. Aku masuk ke sebuah organisasi yang aku rasa aku pengen tahu cara kerjanya gimana. Dan ketika aku ngambil semua hal itu, pasti makin lama tuh tanggung jawab yang udah kalian ambil tuh terasa berat banget. Bahkan sampai yang tadi Kabila bilang, sampai overwhelm gitu loh. Dan gimana caranya supaya aku nggak pusing dengan semua tanggung jawab yang udah aku pilih dari awal adalah aku mulai dengan cara yang pasti kita harus punya cara nentuin skala prioritas kita itu di mana. Dan skala prioritas itu nggak harus langsung berak semuanya kita jadiin skala prioritas atau kita kerjain secara waktu yang bersamaan. Tapi teman-teman bisa nih mulai dari satu persatu dulu. Misalnya hal yang paling urgent, hal yang paling mendekati deadline itu bisa kalian kerjain terlebih dahulu, dan nantinya semua hal yang kalian kerjain satu persatu itu kalian nikmatin semua proses yang ada. Pastinya kalau misalnya udah tuntas semuanya, kalian bisa tuntasin semuanya tanpa ada rasa stres yang pastinya. Nah, kalau misalnya aku, fenomena yang paling sering aku jumpain itu adalah kita semua tuh sebenarnya bisa produktif, cuma kurang di manajemen waktu dan pembagian aktivitasnya. Kadang yang kita pikirin kayak yang tadi Kabila bilang, produktif itu sibuk, tapi sebenarnya
Bukan kayak gitu. Iya. Yang sering terjadi adalah kita terlalu nge-rush di awal atau kayak terlalu bersemangat gitu. Jadi kita taruh banyak kegiatan di awal yang sebelumnya kita pun nggak pernah ada di posisi sesibuk itu. Iya. Jadi rasanya, aduh kayak capek banget, rasanya 1 minggu lama banget. Kalau cara aku adalah, kalau misalnya kita punya target yang gede, misalnya target besar tuh per tahun mungkin, kita bisa, benar kata Kak Feli, kita perkecil jadi per bulan. Kalau per bulan, aduh kayaknya masih kurang realistis nih. Berat ya, Kak. Oke, kita bisa masukin ke per minggu. Kayaknya per minggu juga capek nih, soalnya orangnya agak males misalnya kayak gitu. Atau emang menurut dia masih kurang realistis, Susah kali ya, Kak. jadi kita perkecil lagi jadi per hari. Kalau per hari biasanya aku tulis apa target, misalnya minimal 3 target yang mau aku capai di hari itu. Apa yang mau aku lakuin, sama gimana cara aku ngelakuin itu, dan biasanya aku struktur. Kayak misalnya di pagi hari harus ngerjain apa, dan di siang begitu juga sama malam. Jadi nanti kalau misalnya kita analisis lagi, kita tuh tahu, oh aku bisa istirahat di sini. Jadi bukannya kita lari terus-terusan, tapi kita tahu, oh kita berhenti dulu dan save energi untuk besok, biar lebih konsisten. Menghargai diri sendiri. Betul ya. Nah, kan kalau kita nih, kita kan Gen Z nih, pasti juga kadang sering lupa kan. Aduh, kayak misal kita naruh dompet juga, aduh tadi dompet taruh di mana ya? Nah, kalau ini saya mau nanya, apa metode produktif yang paling gak ribet dan yang realistis lah buat orang yang suka pelupa? Gimana itu? Baik banget nih, Kak. Suka lupa, aku sendiri kayak tadi dibilang sama Kak Devira, kita harus nulis semua tanggung jawab atau tugas yang harus kita kerjain supaya nggak ada yang ketinggalan gitu loh, dan nggak ada yang kita lupain soal tugas-tugas kita. Pokoknya kita emang nggak bisa menggunakan otak kita yang udah penuh dengan hal lain, tapi kita bisa manfaatin nih hal-hal yang ada di sekitar kita, HP atau mungkin note, atau kalian bisa pakai cara aku nulis di lock screen tentang tugas-tugas yang mau kalian lakuin hari itu. Efisien juga nggak sih, Kak? Bener banget. Nah, kalau aku nyambung dari Kak Feli, aku juga ngelakuin aktivitas yang sama. Cuma mungkin karena aku anaknya juga gampang terdistraksi. Jadi biasanya kalau emang full day aku bisa pegang HP, aku bakal taruh banyak jam di alarm HP dan taruh di situ notesnya. Misalnya di jam 6.30 aku mau lakuin apa, kliklah di alarm sambil ditulis di keterangannya hari ini mau lakukan apa. Dan nanti begitu juga selanjutnya, jadi aku nggak lupa, oh sekarang tugasnya ini, sekarang harus begini, kayak gitu. Berarti lebih enak ya, Kak, udah ada jadwalnya, udah ada waktunya, lebih terstruktur ya, Kak. Benar. Nah, gimana nih cara kalian buat mecahin masalah baru tanpa bikin overwhelm? Yang tadi udah Kak Feli singgung-singgung nih sebelumnya nih, itu gimana caranya? Pokoknya overwhelm lagi nih. Iya, overwhelm. Pokoknya intinya kalau kalian takut pusing dengan suatu hal, kalian harus bisa menjaga mental health kalian. Kalian tetap harus bisa menghargai diri kalian sendiri dengan cara yang tadi aku bilang, yaitu melakukan semuanya secara perlahan. Jangan push diri kalian berlebihan. Itu aja sih, Kak, kalau dari kita berdua, ya nggak sih, Kak? Iya, benar. Nah, teman-teman, sekarang udah ada di penghujung podcast kita nih. Nah, aku terima kasih banget buat kakak-kakak Gen Z yang keren banget ini nih, yang udah datang ke sini, bahkan udah jadi teman ngobrol, bahkan teman tumbuh kita ya, teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton bahkan ngedengerin podcast kita, yaitu Zipot. Oke, jadi see you guys, stay kind, stay curious, and